balik lagi di Kokang Analog. Nah, gimana kabarnya para analogers? Mudah-mudahan kalian baik-baik semua ya, sehat dalam situasi stay at home ini. Nah, melanjutkan episode sebelumnya tentang develop and scanning film roll kita sendiri di rumah. Kali ini gue akan ngebahas gimana caranya Kokang Analog scanning film roll langsung di rumah. Nah, yang udah pasti kalian butuhin adalah scanner yang bisa digunakan untuk scanning film negatif. Nah, ini penting karena nggak semua scanner bisa. Mungkin ada cara-cara lain seperti kita foto, lalu nanti kita ubah di software editing. Tapi gua akan melakukan cara yang paling mudah dan straightforward aja. Jadi gua pakai scanner dan langsung di scan ke laptop gua. Nah, selain itu juga ada tahap editing film roll kita sendiri. Nah, buat kalian yang mungkin pingin tahu gimana caranya, kalian bisa tinggalin komen di bawah supaya kalau memang kalian ingin melihat gimana caranya ngeditnya, gua bisa kasih tips and trick ala Kokang Analog untuk editing film roll atau hasil scanning film. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita lihat gimana step by stepnya untuk melakukan scanning film roll kita sendiri di rumah. Kita mulai dengan penggunaan scanner yang dapat melakukan scanning film negatif. Dalam hal ini gue akan menggunakan Epson Perfection V600. Bersama dengan film scanner ini, gue pasti punya film holder yang umumnya dikasih dua jenis, yaitu untuk film 135 dan 120. Kita mulai dengan meletakkan negatif film kita di film holder, lalu kita pastikan sudah terkunci agar tidak bergeser. Nah, kalau sudah oke semua, kita bisa melakukan sedikit pembersihan sebelum melakukan scanning. Sangat dianjurkan untuk menghilangkan debu-debu mikro yang mungkin ada pada film roll kita atau scanner. Setelah itu kita dapat meletakkan sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan. Kemudian kita bisa langsung membuka software bawaan dari Epson Scan. Nah, sebenarnya masih banyak ya software scanner yang lebih advance, tapi untuk tutorial ini gua akan menggunakan yang paling sederhana dan straightforward aja, yang penting get the job done. Kita menggunakan software bawaan dari Epson. Setelah terbuka, kita bisa melakukan menekan tombol preview untuk mempreview negatif film yang akan kita scan. Setelah proses preview selesai, dia akan terbuka, lalu kita ganti dari tab thumbnail ke tab normal. Untuk scanning 120 ini memang agak berbeda. Nah, kita rotate supaya orientasinya sesuai dengan foto kita. Lalu ini sedikit informasi bahwa untuk melakukan scanning kita harus menggunakan professional mode. Jadi kita bisa melakukan pemilihan dengan lebih advance. Jadi document type kita pilih film, lalu film type-nya kita pilih black and white negative film. Lalu untuk image type-nya kita bisa menggunakan yang 16-bit grayscale. Lalu untuk resolutionnya biasanya gue akan memakai 3200. Sisanya akan gue biarkan sesuai defaultnya aja. Jadi untuk tahap berikutnya kita stepnya bisa melakukan selection. Nah, kita melakukan selection bagian mana yang akan kita scan dari film roll ini. Oke, setelah kita sudah melakukan selection, nah dia akan ada auto adjustment dari exposure-nya. Tapi kalau kita belum cocok atau belum sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa melakukan sedikit adjustment seperti yang biasa kita lakukan di Lightroom atau mungkin di Photoshop. Kita bisa ubah midtones, highlights dan shadows-nya sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa memperingan pekerjaan kita di saat foto editing. Setidaknya di bagian scanning nanti kita sudah mendekati yang kita inginkan. Setelah selesai kita bisa close, lalu kita bisa memilih selection film yang
bagian film yang lain, yaitu foto-foto kita yang di slide ini atau di film ini ada 3 ya, ada 3 foto. Jadi kita bisa tambah lagi selectionnya dari yang pertama, kedua, dan kita tambah lagi satu lagi untuk yang ketiga. Jadi nanti dalam sekali scan langsung 3 foto ini terscan sesuai selectionnya. Nah, di setiap foto juga kita bisa melakukan adjustment yang sesuai kita inginkan. Nah, sebelum kita melakukan scan, jangan lupa untuk memilih folder ya. Folder mana kita akan menyimpan data hasil scan-nya. Lalu kita bisa memberikan nama sesuai yang kita inginkan dan pilihan formatnya, bisa JPEG, TIFF, atau yang lainnya. Gue sih akan pakai JPEG aja. Lalu kalau udah selesai, kita bisa OK dan melakukan scan. Nah, kalian semua udah ngeliat kan gimana caranya step by step serta semua hasil foto yang gua lakukan di rumah. Gimana menurut kalian? Kalian tinggalin komen juga di bawah. Kalau kalian suka juga bisa klik tombol like-nya. Nah, selain itu buat kalian yang mungkin baru datang di sini bisa subscribe supaya terus berkembang komunitas dari para analogers untuk kokang analog ini. Dan jangan lupa juga share kalau kalian suka video ini. Nah, buat kalian yang mungkin baru nonton videonya di sini dan ketinggalan episode sebelumnya tentang developing film black and white di rumah, kalian bisa klik ini ya, link di atas. Dan jangan lupa juga untuk tetap motret dan salam kokang analog.